Shalom Sobat Pasutri sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan kita sudah masuk ke awal tahun baru di bulan Januari. Semoga Sobat Pasutri tetap bersuka cita dan sehat selalu di dalam Tuhan. Di awal tahun ini, tayangan Family Corner akan membahas 5 bahasa cinta untuk melengkapi komunikasi cinta kita kepada pasangan dan keluarga. Dengan demikian, kami mengharapkan Sobat Pasutri bisa terus mengikuti setiap diskusi-diskusi yang akan ditayangkan di Family Corner agar ada hal-hal yang inspiratif dan insightful. Sehingga melalui kebenaran firman Tuhan dan arahan yang akan dibawakan oleh setiap narasumber, itu dapat menolong kita untuk menjadi pasangan yang diberkati dan menjadi berkat. Nah, saudara sekalian, pada hari ini saya Guru Injil Bunawan Kurnia ditemani oleh Pak Dedi Sutendi sebagai narasumber di ngobrol-ngobrol kita. Selamat datang Pak Dedi di studio kami. Senang bergabung dengan rekan-rekan di Family Corner ini. Ya. Shalom, Tuhan memberkati. Ya, shalom. Ya, terima kasih Pak sudah bersedia dan mengambil bagian di acara Family Corner pada saat ini. Puji Tuhan. Sobat Pasutri, saya akan memperkenalkan profil dari Pak Dedi Sutendi. Pak Dedi Sutendi menikah dengan Evangelis Santa Rusliana dan dikaruniai putra yang bernama Kevin Archibald Ginta berumur 24 tahun dan juga putri Karis Audrey Ginta berumur 19 tahun. Dan saat ini Pak Dedi beserta keluarga berdomisili di Los Angeles, California, USA. Dan Pak Dedi juga melayani sebagai pengajar, konselor, dan juga mentor atau spiritual direction. Dan selain itu juga Pak Dedi melayani sebagai pengajar tamu, konselor, fasilitator, dan juga trainer di beberapa lembaga serta pembicara tamu di gereja-gereja Amerika ataupun di Indonesia. Dan kerinduan dari Pak Dedi adalah mengintegrasikan. Nah, ini yang menarik ya. Mengintegrasikan counseling dan spiritual formation, serta di bidang education. Nah, moto dari beliau adalah, Our impossibility is God's opportunity. Dan kutipan yang beliau sukai adalah, sampai seseorang mengalami brokenness, barulah ia baru berempati pada broken people. Nah, saya rasa ini menarik sekali Pak Dedi ya, puji Tuhan. Semoga nanti kita akan mendapatkan penjelasan-penjelasan yang baik dan memberkati setiap pasangan-pasangan pasutri pada saat ini. Puji Tuhan. Nah, saudara sekalian, Sobat Pasutri Family Corner, ada pepatah yang sudah sering kita dengar, ya, yaitu tak kenal maka tak sayang. Kita cukup akrab dengan pepatah ini, sehingga pepatah ini selalu kita ingat di memori kita. Namun demikian, tidak heran di sekian lama di dalam perjalanan pernikahan kita, banyak pasangan yang semakin lama semakin tidak memahami kebiasaan, cara komunikasi, dan semakin tidak mengenal sifat atau karakter dari pasangan-pasangan kita. Belum lagi para istri yang di rumah, berberes-beres di rumah tangga, jaga anak, atau mungkin juga istri-istri sekarang kerja di rumah, sudah mengalami keletihan sepanjang hari. Namun, usaha mereka kerap kali tidak lagi di-appreciate atau dihargai oleh suami mereka. Sudah letih, capek, bahkan suami menumpahkan kekesalan di kantor kepada istri. Kalau sekali sih sebenarnya masih oke, ya. Tetapi kalau setiap hari seperti ini, maka kelamaan istri mudah burn out. Bukan hanya letih secara fisik, tetapi juga letih secara emosi. Juga para suami, kadang mereka juga tidak dipahami dengan baik oleh istri mereka. Banyak para istri mengukur bahasa komunikasi suami melalui cara pandang mereka sendiri. Tidak ada komunikasi yang sinergi di antara keduanya. Baik, kalau gitu kita langsung saja bertanya kepada sumber kita, yaitu Pak Dedi Sutendi. Nah, Pak Dedi Sutendi, sebenarnya mengapa ya Pak, pasangan-pasangan kita itu yang sudah lama menikah namun tetap merasa belum sepenuhnya memahami pasangan-pasangan mereka? Terima kasih untuk pertanyaan yang baik Pak Bunawan dan juga untuk rekan-rekan Pasutri yang menyaksikan tayangan ini. Ya. Memang untuk memahami bahasa pasangan
bahkan mengenal bahasa kasih dari diri sendiri, itu membutuhkan proses, Pak Gunawan. Dan itu adalah proses tentu seumur hidup ya. Tetapi juga kita perlu ada kemauan untuk belajar, teachable. Karena kita tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan pasangan kalau kita tidak belajar. Karena itu, bagaimana kita memahami bahasa kasih dari pasangan kita, yang pertama adalah proses belajar. Dan itu seumur hidup, Pak. Yang kedua adalah proses penyesuaian diri. Banyak orang berkata, saya tidak dibesarkan dalam keluarga seperti pasangan saya dibesarkan. Well, memang dua orang menyatu di dalam pernikahan berasal dari latar belakang yang berbeda. Tapi bagaimana kita belajar menyesuaikan diri. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah proses penerimaan. Bagaimana kita menerima pasangan kita. Seringkali kita mungkin berkata, saya ingin diterima oleh pasangan saya. Tapi ada hal yang lebih penting yang perlu kita tanya, apakah saya sendiri bisa menerima pasangan saya dengan keunikannya. Berdasarkan atau berlatar belakang keluarga yang mungkin berbeda dengan keluarga kita. Kira-kira begitu dulu, Pak Gunawan. Baik. Nah, tadi yang Bapak jelaskan sungguh menarik ya. Jadi sebenarnya penerimaan ya Pak Dedi ya. Dan juga kadang-kadang setiap pasangan harus perlu tahu lebih banyak tentang pribadi pasangan-pasangannya. Lalu Pak Dedi sebenarnya bahasa cinta itu ada berapa Pak? Kalau misalnya Pak Dedi bisa jelaskan kepada kami. Ya. Ini sebetulnya ide tentang bagaimana kita memahami 5 bahasa kasih berasal dari satu tulisan yang tentu dijabarkan dengan sangat baik ya oleh, semoga rekan-rekan bisa melihat, oleh Gary Chapman ya di dalam 5 bahasa kasih. Memang pada waktu kita bicara tentang 5 bahasa kasih ini, kita akan meruntutnya satu demi satu. Yang pertama yang perlu kita ketahui bagaimana kita ini sebagai pasangan, bagaimana kita juga bukan hanya, sekali lagi, sebelum kita mengerti bahasa pasangan kita perlu mengerti bahasa pasangan diri kita sendiri, Pak Gunawan. Iya, Pak. Karena kalau tidak, kita juga mungkin bingung ya, sebetulnya kebutuhan yang terdalam itu apa? Nah, ada yang menarik Pak Gunawan, kalau saya mau jelaskan adalah dikatakan oleh seorang psikologis, William James, mengatakan bahwa kebutuhan yang paling mendalam dari diri kita adalah dimengerti. Nah, ini penting sekali ya. Nah, tetapi saya akan tambahkan, bukan hanya dimengerti, tapi bagaimana kita mengerti pasangan kita. Nah, yang pertama, di dalam 5 bahasa kasih adalah kata-kata peneguhan. Nah, ini penting sekali. Apa yang dimaksud? Yaitu kebutuhan yang dalam dari diri kita. Tadi, seperti dikatakan, adalah perasaan dihargai. Dan kata-kata penghargaan itu harus diungkapkan secara verbal. Ada sebuah dorongan, tentu dengan kata-kata yang baik, penuh kerendahan hati, dan itu kata-kata yang sebetulnya mengungkapkan kasih kita kepada pasangan. Yang pertama, ya, jadi kata-kata peneguhan. Nah, yang kedua adalah waktu yang berkualitas. Nah, ini penting sekali ya. Bagaimana kita mengerti definisi love adalah time. Ya, ini menarik dan sederhana sebetulnya ya. Definisi kasih itu bisa diaplikasikan secara sederhana di dalam 4 huruf dalam bahasa Inggris, time, atau dalam bahasa Indonesia waktu. Kita tidak mungkin mengatakan saya mengasihi anak saya kalau kita tidak memberikan waktu untuk anak kita. Kita tidak mungkin mengatakan saya mengasihi pasangan saya kalau kita tidak memberikan waktu untuk pasangan. Nah, tetapi bukan hanya kita memberikan waktu, apa artinya pada waktu kita ingin di dalam bahasa kasih ini kita mengerjakan sesuatu bersama. Ini penting sekali, Pak Gunawan. Kita bukan sekedar contoh duduk nonton TV bareng-bareng di ruang tamu, ya. Tetapi maafkan, yang satu lihat televisi, yang satu lihat handphone. Bagaimana mungkin ya Pak komunikasi terjadi? Saya ingat sekali Pak Gunawan, ada seorang istri mengatakan, Pak, suami saya tuh nggak peka. Ya, saya memang pengen ada quality time dengan pasangan. Saya sudah duduk, mengorbankan waktu. Saya nggak suka sepak bola. Suami saya begitu putar televisi dia lihat sepak bola bahkan sampai subuh. Saya duduk di situ mendampingi dengan harapan. Saya sedang berusaha mengerti itu kebutuhan dia, itu bahasa kasih dia. Tetapi Pak, aduh, masa dari sejak saya duduk di kursi sampai tayangan selesai, suami saya nyapa pun enggak. Asik dengan tontonnya sendiri.
Ada suami yang mengeluh juga. Iya Pak, saya pengen punya waktu, tapi istri saya sibuk dengan handphonenya. Atau duduk bersama-sama di ruang tamu, saya pengen ngobrol, istri saya malah menikmati drakor, drama Korea. Nah, seringkali itu kan ya Pak Gunawan ya. Nah, sepertinya bersama-sama, tapi tidak ada komunikasi satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, dan ini mungkin sepertinya kita memang mesti belajar banyak sebagai orang Asia, yaitu yang tidak kalah pentingnya adalah hadiah. Ya betul nggak Pak? Kita akan senang menerima sesuatu dari yang kita kasihi. Tidak harus mahal. Tetapi pemberian ini memang menjadi lambang sederhana. Ketika pasangan memberi hadiah kepada orang yang dia kasihi, itu ada meaning, ada pengertian. Dia peduli dengan saya. Dia memikirkan saya. Nah, baru-baru ini saya mengadakan tes yang sama, Pak Bun, kepada rekan-rekan Pak Sutri di satu gereja, begitu ya. Lalu kita menulis assessment. Menarik sekali, ada seorang bapak mengatakan, Pak, ternyata bahasa kasih saya adalah hadiah. Dan memang itu, Pak, yang saya perlukan, yang saya inginkan dari pasangan. Lalu saya tanya pada istrinya yang ada di sebelahnya, Ibu, tahukah bahwa bahasa kasih Bapak adalah ternyata hadiah? Wah, nggak tahu, Pak. Saya juga baru tahu. Saya pikir suami saya nggak suka dikasih hadiah karena dia malah sering ngasih hadiah. Lihat nggak? Sering kali memang kita tidak aware bahwa apa yang ditunjukkan oleh pasangan kita itu justru menunjukkan bahasa kasihnya. Nah, tapi ada istri mengeluh, udah dikasih hadiah mengatakan, aduh kenapa sih kamu mesti ngasih hadiah yang mahal-mahal? Saya nggak suka barang seperti ini dan saya nggak perlu. Aduh, suami merasa nggak dihargai ya, Pak dia udah cari-cari hadiah apa untuk ulang tahun sang istri. Tapi memang bahasa kasih istri bukan hadiah ternyata. Dia katakan, istri saya ini aneh Pak. Dikasih hadiah malah ngambek, marah-marah. Ternyata waktu ditanya pada istrinya mengatakan demikian. Memang agak mungkin tajam ya perkataannya. Percuma kamu kasih hadiah di hari ulang tahun saya. Tapi di hari-hari lain, di keseharian, kamu juga nggak peduli dengan saya. Ya nggak, Kebun ya? Ternyata hadiah itu tidak menggantikan kepedulian di keseharian. Nah, menarik kalau kita bicara tentang bahasa kasih. Dan yang keempat adalah tindakan melayani. Ini hal yang sederhana ya. Kita memang kata pelayanan itu seringkali hanya diterjemahkan di dalam konteks gereja. Ternyata ini bahasa kasih yang bisa kita praktekkan di rumah. Apa sih? Contohnya, itu tindakan lebih bermakna dari sekedar kata-kata. Ya, kita mungkin lebih suka pasangan kita atau biasanya suami, ya, ada suami mengatakan saya nggak suka jajan di luar atau makan di luar, saya lebih suka makanan dari istri saya sendiri, ya, yang dimasak oleh istri saya sendiri. Kemudian membantu pekerjaan, membersihkan rumah, sehingga sebetulnya banyak kasus ya, istri itu senang sekali, ya. Kalau suami sebagai pasangan berbagian di dalam tugas-tugas rumah tangga. Nah, namun sayangnya Pak Bun, kita juga termasuk saya mungkin mendapatkan pengajaran dari orang tua kita, keluarga kita di zaman-zaman baheula atau zaman dulu ya. Bahwa mungkin tugas rumah tangga itu tugas seorang istri. Tugas suami mencari uang di luar sana. Mengerjakan pekerjaan kita sebagai memang pencari nafkah. Tetapi kita lupa, bukankah pekerjaan di rumah pun menjadi tanggung jawab kita bersama? Tadi Pak Bun mengatakan dengan bagus banget tuh di depan ya. Betul sekali, istri seharian di rumah, kerja di rumah, ya sudah capek. Waktu suami pulang, komentarnya cuma ngomong gini, ini rumah berantakan amat sih. Ini kayak kapal pecah. Nah, karena si suami mengharapkan begini, ya, saya itu pulang kerja pengen lihat rumah rapi dan bersih. Tapi lupa tuh, mungkin maafkan, istri seharian kerja, ngurus anak, nemenin studi online, wah pasti ada yang berkata, amin, para ibu di sini ya. Lalu sepanjang hari suami nggak lihat, kecuali mungkin dalam masa pandemi, waktu-waktu lalu suami ada di rumah, tapi sekarang kok udah back to normal ya. Suami sudah kerja di kantor, walaupun mungkin masih ada pembatasan-pembatasan. Jadi suami tidak melihat keseharian istri ngapain aja di rumah. Bukan nggak ngapa-ngapain,
justru ngapa-ngapain, banyak hal dikerjakan. Iya, Nah, betul. lalu ada istri yang mengeluh, aduh sebetulnya Pak, saya mah nggak usah dikasih hadiah gede-gede. Ya gede syukur ya, nggak usah dikasih hadiah yang mahal-mahal. Begitu suami saya bantu cuci piring aja, aduh saya tuh udah bersyukur. Pak Bun, kalau boleh saya sharing, di Amerika kami tidak punya pembantu Pak. Ya. Mahal sekali ya, kami tentu mengerjakan semua sendiri. Istri saya sangat senang ketika saya hanya membantu laundry. Akhir pekan Pak Bun pernah di Amerika, pasti tahu konteksnya ya. Ya, betul. Kita mengerjakan laundry biasa di weekend ya. Iya. Sabtu itu bukan untuk jalan-jalan, biasa kita mengerjakan pekerjaan rumah dulu yang kita nggak bisa kerjakan dari Senin sampai Jumat. Well, hari Minggu setelah ibadah kita mungkin bisa keluar, menikmati bersama dengan keluarga. Nah, kadangkala sebetulnya tindakan yang kecil dan sederhana di dalam bentuk melayani, itu sudah menunjukkan bahasa kasih juga. Dan ini bentuk bagaimana kita berbagian di dalam konteks keluarga. Ada hal yang menarik dari Gary Chapman, Pak Bun mengatakan demikian ya. The object of love is not getting something you want, but doing something for the well-being of the one you love. Saya setuju banget. Dikatakan, objek kasih kita itu bukan kita akhirnya ingin mendapatkan sesuatu dari pasangan kita, apa yang kita inginkan, tetapi justru melakukan sesuatu untuk kebaikan dari orang yang kita kasihi. Sederhana. Melayani di rumah, dan itu menjadi contoh yang baik sekali ya untuk anak-anak kita ketika kita melihat, iya ya, papa saya pun melakukannya, tugas-tugas rumah tangga di rumah. Saya sekarang pun ingin bantu orang tua. Kelak kalau saya jadi pasangan suami istri, saya pun harus melakukan seperti itu. Oh, banyak sekali contoh yang baik, Pak Bun. Anak-anak yang sudah dilatih di rumah melayani, yang melakukan tugas sehari-hari di dalam keseharian rumah tangga. Nanti waktu dilepas mandiri itu kelihatan sekali. Waktu di luar negeri mereka langsung sudah punya konsep, saya harus mengerjakan ini. Ini bukan pekerjaan, maafkan, maid servant, tetapi ini juga harus saya kerjakan, dan saya tidak usah malu mencuci piring, ya, melakukan tugas keseharian, begitu. Nah, yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah sentuhan fisik. Nah, ini mungkin hal yang perlu dibahas secara khusus nih, Pak Bun. Tetapi secara sederhana nih, yaitu tindakan lebih bermakna dari sekedar kata-kata, di mana kita mungkin juga bisa menunjukkan ekspresi kasih kepada pasangan kita, ya, dalam bentuk sentuhan. Yang menunjukkan bahwa kita itu care, kita mengasihi, dan kita menunjukkan di dalam bentuk yang lebih nyata. Sebagai contoh, ya, berapa banyak anak kita sebetulnya bukan hanya butuh kata-kata, mereka juga butuh pelukan. Nah, ada bahasa kasih yang dibahas adalah bahasa kasih bukan hanya untuk pasangan, bahasa kasih untuk anak. Nah, bagaimana kita melihat bahasa ilahi yang digambarkan di dalam Injil Lukas, ya, bagaimana Bapa yang baik itu memeluk anaknya ketika pulang di tengah kehancuran hati. Nah, sebetulnya ya, kita melihat gambar ini begitu indah ya. Kata memeluk atau pelukan ini bukan bahasa asing di dalam Alkitab. Banyak sekali tokoh-tokoh iman di dalam konteks keluarga, mereka memeluk anaknya. Sudah kebiasaan. Sama-sama satu saudara saling berpelukan seperti kisah Yusuf. Jadi ini bukan sesuatu yang asing kalau kita mendengar pelukan, ciuman, genggaman tangan, belayan di pundak, sentuhan yang lembut. Itu mah ke barat-baratan. Ternyata saudara sekalian, rekan-rekan pasuti, saya seringkali mengadakan pelayanan misi ke desa-desa. Saya berpikir, oh ini mungkin hanya ada di negara-negara barat, seperti mungkin pemikiran kita. Tapi saya begitu bangga ya melihat orang tua di desa yang sudah lanjut usia, jalan di jalan setapak, dekat pematang sawah begitu ya, mereka berpegangan tangan loh. Luar biasa ya Pak Bun ya. Saya sampai wow, mereka tidak membaca buku bahasa kasihnya Gary Chapman, tapi justru mereka sudah mempraktekkan di dalam kesederhanaan mereka. Baik. Itu saja dulu Pak Bun, 5 bahasa kasih yang kita pelajari. Baik, terima kasih Pak. Lalu pertanyaan selanjutnya mungkin dari kelima bahasa kasih itu, bagaimana ya kita bisa tahu bahwa salah satunya itu adalah bahasa kasih kita? Apakah ada modulnya Pak? Apakah ada tes yang mesti kita lalui? Good question, don't worry, be happy. Nanti saya akan bagikan assessment-nya.
Di dalam Iya. kurang lebih 30 pertanyaan kira-kira, Iya. memang ada banyak-banyak bermacam-macam assessment nih Pak Bun. Iya. Tetapi kita akan mencoba dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana, Nah, tapi saudara mesti jujur mengisinya ya para pasutri, di mana suami mengisi sendiri, istri mengisi sendiri, kemudian bisa lihat tuh, bahasa kasih saya apa. Itu menolong sekali pertanyaan itu, Pak Bun. Nanti saya bisa share untuk rekan-rekan. Iya, baik. Lalu apakah seorang pasangan itu bisa memiliki lebih dari satu bahasa kasih, Pak? Oh tentu, ya. Jadi kalau kita nanti melihat skor di dalam assessment itu, nanti saudara akan menemukan jumlah angka yang sama. Oh, ternyata bahasa kasih saya 2 ya, yaitu hadiah dan melayani. Nah, ya, saya senang dapat hadiah. Ini seorang istri cerita ya. Hadiah itu sekali lagi bukan yang mahal, tapi minimal. Ya, suami saya tuh ingat ulang tahun saya, pagi-pagi udah bawa bunga bank ya. Bunga bank itu bonus ya Pak Bud ya. Bunga yang segar begitu ya, memberikan kepada istri. Nah, saya sedang melatih diri saya juga nih Pak Bun ya. Saya tidak diajarkan oleh orang tua saya. Orang tua saya apalagi ayah saya seorang yang toto ya, nggak biasa di keluarga saya dulu. Gitu-gituan. Ya mungkin teman-teman akan bilang, tuh Pak, ya apa itu nggak berlebihan? Saya mau katakan pada para pastor, bukan berarti apa yang tidak diajarkan oleh keluarga di masa lalu. Bukan berarti karena kita nggak diajarin, lalu kita mengexcuse diri kita, ya dimengerti dong, karena saya nggak pernah diajarin, makanya saya nggak mungkin melakukan hal itu. Well, sekarang dunia sangat modern. Kita bisa belajar dari buku, bisa belajar dari seminar seperti ini, bisa belajar dari pasangan lain. Saya pun belajar dari pasangan lain. Saya ingat kalau istri saya ulang tahun, mungkin Pak Bun sangat familiar dengan toko yang saya sebut, nggak apa-apa ya saya sebut ya, karena bunganya bagus-bagus tuh. Pagi-pagi banget saya ke Trader Joe. Kemudian saya cari, jangan bilang istri saya ya, bunga yang ada diskonnya, begitu ya. Saya pagi-pagi beri itu tahunnya. Saya kasih isi saya adalah hadiah di dalam bentuk yang sederhana ya, menerima ucapan, menerima bunga sebagai terima kasih, menjadi ekspresi kasih di antara kami. Nah, lalu yang kedua mungkin istri mengatakan tadi saya singgung ya, istri mengatakan iya saya senang sekali pada waktu pasangan saya membantu melayani pekerjaan di rumah. Nah, jadi mungkin betul sekali Pak Bun ada pasangan yang punya bahasa kasih lebih daripada satu. Iya. Jadi kalau misalnya setiap pasangan sudah mengisi apa yang nanti kita akan bagikan kepada Sobat Pasutri, maka setelah itu harus saling mencocokin ya Pak ya? Betul. Mencocokin dan harus punya hati yang lebih terbuka. Oh ternyata istri saya suka ini. Suami saya suka ini, untuk itu supaya ada komunikasi yang lebih baik dan lebih lancar. Betul. Surprisingly, Pak Bun dengan assessment itu menolong mereka juga. Akhirnya, oh ternyata bahasa kasih pasangan saya tuh ini. Pantesan selama ini, oh kita kayaknya nggak nyambung ya. Contoh tadi ya seorang bapak memberikan hadiah yang mahal loh. Diberikan pada istri nggak happy. Kan dianggap itu seperti menghamburkan uang, lebih baik uang itu dipakai untuk uang sekolah katanya. Untuk anak kita. Nah, satu kali Pak Bun kita mengadakan hari peringatan kasih sayang. Dan waktu itu saya hanya minta sederhana. Ayo pasangan bergandengan tangan. Ya, bukan hanya waktu nyanyi di gereja ya, bergandengan tangan itu mah karena perintah worship leader ya. Ini benar-benar dengan genuine, dengan hati yang betul-betul ingin menunjukkan kasih kepada pasangan. Wow, Pak Bun, amazingly ya. Saya sangat terharu juga, ada istri menangis hanya karena dipegang tangan oleh suaminya selama di dalam acara itu. Karena suaminya ngomong gini, Pak, sudah sekian lama suami saya tidak pernah memegang tangan saya. Itu kan bahasa kasih yang kelima ya, sederhana sekali ya. Dan baru kali ini suami saya sejak pernikahan, kebayang nggak Pak Bun? Saya nggak tahu ya berapa lama mereka menikah. Baru malam ini di hari kasih sayang, ya kembali mengucapkan kalimat yang saya tunggu sekian tahun sejak menikah. Saya penasaran dong, kalimat apa Bu? Suami saya tadi sambil mencucurkan mata mengatakan, I love you. Waduh. Saya terharu sekali Pak Bun. Terharu sekali, ternyata pegangan tangan, kalimat sederhana itu ya, karena tidak pernah dikomunikasikan, nggak terjadi tuh.
Iya, iya. Sekian belas tahun dan ternyata lewat peristiwa itu memang gereja perlu menciptakan ya intentionally kita mengadakan acara-acara seperti itu Iya. bukan sekedar merayakan hari kasih sayang tetapi dengan satu purpose. Ialah itu menjadi moment of reconciliation mungkin ya. Iya. Momen kita merecharge kembali pernikahan kita yang mungkin sekarang sedang redup-redup begitu ya. Di tengah suasana yang mendung, yuk kita kobarkan kasih itu dengan hal-hal yang kita bisa lakukan di dalam bentuk kebersamaan, di dalam konteks komunitas. Nah ini penting sekali. Jujur Pak Bun, saya banyak belajar bahasa kasih itu selain dari buku ya, dari komunitas Pasutri. Dan saya banyak belajar dari jemaat. Jujur bilang, saya bersyukur sekali ya berjemaat dengan banyak para orang tua, walaupun mereka sudah usianya sangat senior, jauh di atas saya. Tapi bisa menunjuk romantisan. Baru-baru ini, saya sangat tersentuh sekali ada opa dan oma merayakan ulang tahun pernikahan 48 tahun. Wah, Well, 48 maafkan, tahun. saya mau katakan ya, dua-duanya kena stroke Pak. Wah. Si suami kena stroke, istri kena stroke, mereka udah nggak bisa jalan dengan bebas, nggak bisa keluar, nggak bisa makan di restoran. Dia tunjukkan ke saya foto di rumah, mungkin tarnya dibelikan anaknya, merayakan anniversary yang ke-48. Hati saya betul-betul terharu loh. Opa oma yang kena stroke tidak membatasi kasihnya kepada pasangan di hari yang istimewa ini. Bagaimana dengan kita? Yang diberikan kesempatan mungkin lebih banyak ya Pak ya. Iya. Ya memang kadang-kadang dari bahasa kasih ini sehingga dapat, bukan kadang-kadang ya, udah pasti mencelikan cara berkomunikasi kita. Bahwa kadang-kadang ada hal-hal yang kelihatannya sederhana, tetapi justru itu yang paling dibutuhkan oleh setiap pasangan kita, Pak Dedi. Jadi Sekali, Pak Bud. sangat menarik yang tadi Pak Dedi sampaikan, dan saya rasa hal-hal yang simpel tersebut biarlah boleh kita ingat dan kita terapkan ya Sobat Pasutri di dalam kehidupan suami istri kita. Baik Pak Dedi, ada beberapa pertanyaan lagi. Semisalnya kita udah tes nih Pak, suami atau istri sudah tes ya untuk mengetahui bahasa kasih apa. Dan setelah itu ternyata berbeda. Nah setelah berbeda, apakah lebih sulit dalam berkomunikasi? Ya. Wow, pertanyaan yang menarik Pak Bun. Ya. Dan itu memang pertanyaan dari mereka yang setelah menyelesaikan tes dapat skornya, kemudian kok Pak bahasa kasih saya dengan pasangan itu beda. Ya. Respon saya adalah praise the Lord. Seringkali menyatukan kita di dalam perbedaan bukan kesamaan. Bukan begitu ya Pak Bun ya? Kita tidak persis sama, keunikan kepribadian kita sangat unik, Tuhan menciptakan kita dan pasangan kita berbeda dengan kita. Justru di sana kita belajar bagaimana kita bukan hanya mengerti bahasa kasih diri kita sendiri. Bahasa kasih pasangan kita yang notabene berbeda. Dan bagaimana seperti di awal tadi, kita sedang belajar memahami bahasa pasangan. Dan sekali lagi, bukan menuntut. Saya setuju dengan Gary Chapman. Ketika kita belajar bahasa kasih, bukan ngomong begini nih, di akhir seminar kita, setelah selesai, nah makanya dong ya kita ngomong sama pasangan, penuhi kebutuhan saya, kamu selama ini nggak mengerti ini bahasa kasih. It humble heart. Betul. Dengan rendah hati mengatakan, maafkan saya. Kalau selama ini saya kurang memahami bahasa kasihmu, seringkali saya kurang mengerti. Nah pernyataan minta maaf itu tuh mengubah banyak hal Pak Bun. Betul. Dan kata terima kasih itu mengubah banyak hal. Sederhana ya. Nanti mungkin kita akan bicara di dalam bahasa kasih yang berikut ya. Jadi kata-kata kita itu bisa kita ucapkan, tidak harus beli kok. Betul nggak Pak Bun? Betul. Kata saya minta maaf, berterima kasih, kita harus beli di toko. Tuhan sudah taruh di mulut kita. Tinggal kita mengucapkannya. Tapi pertanyaannya, are you willing? Apakah kita mau? Dan itu harus dimulai dari humility ya. Kerendahan hati. Gitu Pak Bun. Apalagi kita hidup di dalam budaya di mana kepala keluarga itu seorang bapak punya otoritas. Sehingga ketika kita ingin merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, itu kita punya kesulitan-kesulitan tersendiri, Pak. Ya, tetapi saya yakin ketika kita diubah oleh kasih Tuhan, maka
dengan anugerah Tuhan, Tuhan pasti akan menolong dan memimpin kita. Ya. Iya, iya. Pak, tadi Bapak menjelaskan ada 5 bahasa kasih. Ya, mungkin kali ini kita akan coba mencerna lebih dalam untuk bahasa kasih yang pertama dulu, Pak, yaitu tentang peneguhan. Nah, ini dia. Jadi, kata-kata peneguhan itu dalam bahasa kasih itu seperti apa, Pak? Iya. Kita dari yang praktis aja ya Pak Bun ya, Ya. jangan teoritis ya, betul nggak? Ya, silakan Pak. Katakanlah Iya. istri kita baru masakin sesuatu Iya. untuk kita dan anak-anak. Bisa nggak kita muji dengan hati yang tulus? Ya, kalau kurang asin, kurang manis kita ngomel, ini masakan kurang asin, tawar, kurang manis. Kalau yang suka makan kurang banyak, begitu. Tapi waktu sang istri memasakkan sesuatu, Ya. bisa nggak kita muji? Kadang-kadang bapak-bapak suka muji tuh di restoran, yo, ngenalin ke teman, wah restoran tuh enak loh, hauts. Tambahin lagi, hauts secingping. Waduh, untuk meyakinkan teman-teman datang ke restoran itu. Tapi kalau istri masak begitu enak, pernah nggak muji? Misalnya, thank you, Ani. Thank you, Mom. Kamu memasak hari ini begitu enak. Lihat, anak-anak makan begitu lahapnya dan kita begitu menikmati. Itu istri itu pasti langsung berbunga-bunga, Pak Bun. Meleleh ya, Pak, ya, besoknya hatinya. masak lebih enak lagi, betul nggak? Sekarang masak enak terus dicela, ya. Banyak suami punya karunia mengkritik dan menghakimi. Itu bukan karunia sebetulnya. Ya. Harus punya karunia menikmati, ya. Kalaupun mungkin kurang manis, kurang asin, kita jangan melihat kurangnya. Wah, masakan ini akan lebih enak kalau ditambah garam. Dan garam ada di meja kan, ya tinggal tambahin aja begitu ya. Nah, lalu yang kedua mungkin suami juga butuh pujian kok hari ini Pak Bun pakai jas keren sekali ya. Nah tentu Pak Bun juga seneng dong kalau sang istri mengatakan wow Pak you are so ganteng hari ini ya dan seterusnya tentunya ya. Wah you are so handsome begitu ya. Saudara, bukan hanya anak kecil kok, orang dewasa pun suka dipuji. Ya, setuju. Betul nggak? Kontes dengan jemaat. Jemaat mungkin menyiapkan sesuatu di hari itu pelayanan. Ya, bisa nggak hari ini Pak Habil dan tim melakukan sesuatu untuk kita? Di akhir acara kita mengatakan you did a good job. Itu sebagai kalimat peneguhan, kalimat bagaimana kita menghargai orang yang sudah melakukan sesuatu buat kita. Ya, nah yang kedua Pak encouragement. Kalau tadi kita bisa memberikan praise, pujian. Yang kedua adalah encouragement. Encouragement harus lahir dari empati. Ya. Ketika pasangan kita sedih, ya, ketika pasangan kita sedang mengalami pergumulan, minimal kita ini bisa menunjukkan bahwa yes, ya, saya mengerti pergumulanmu, I know, saya peduli, I care. Kemudian katakan lebih lanjut, I'm here for you, ya, saya di sini untukmu, ya, how can I help you? Apa yang bisa saya tolong? Nah, kalimat-kalimat encouragement seperti ini menolong sekali dalam komunikasi keluarga. Baik suami, istri, orang tua, anak. Ya, tidak ada anak yang tidak suka waktu ditanya oleh papa mamanya, apa yang papa mama bisa tolong. Itu adalah kalimat empati. Dan itu adalah sebuah encouragement. Yang berikutnya adalah kind words, ya. Kata-kata yang baik yang kita ucapkan. Nah, memang kita sudah terlatih ya, bisa berbahasa sopan dengan orang luar, ya. Kita santun sekali kalau ketemu orang-orang di atas kita yang senior. Nggak mungkin kita teriak-teriak ya kepada misalnya rekan-rekan dari Komisi Kalem misalnya. Kita sangat respect, itu kita anggap seperti grandpa kita, bukan? Nah, tapi bagaimana dengan orang yang terdekat? Nah, di dalam hubungan relasi kadang-kadang ada hal seperti ini. Semakin dekat hubungan kita, semakin besar kesempatan kita untuk saling melukai. Saya memberikan contoh ya. Kadangkala kita mungkin lahir dari latar belakang yang berbeda, kultur berbeda, intonasi kita, nada kita bicara bisa beda tuh ya. Yang satu tinggi ya, wah naik kalau ngomong begitu crescendo ya. Yang satu suaranya low karena berasal dari budaya. Kita saling menyesuaikan. Nah, tapi saya kasih contoh. Kalau kita mendengar kata dengan tone, nada yang beda, saudara bisa menafsirkan seperti apa? Contoh nih, anak kita disuruh,
oleh kita. Misalnya, ayo nak, berhenti main game. Oke ma, oke pa, seneng nggak? Pasti seneng. Aduh, anak kita nurut banget ya. Tapi dengan kata yang sama, anak kita waktu disuruh berhenti main game, ngomongnya gini, oke. Wah, sebetulnya tuh lagi marah ya. Iya. Nah, dengan pasangan juga sama ya Pak Bon ya. Iya. Kita ngomong kata yang sama, nada beda, ditangkapnya bisa beda. Betul. Betul nggak? Betul. Jadi betul. kita mulai menggunakan bahasa itu bukan dengan kosakata yang baik saja, tapi nada kita pun harus menunjukkan bahwa kita ini sedang berbicara dengan pasangan, bukan dengan musuh. Bukan bawaannya ngajak debat, ngajak argumentasi. Kan dari nada udah ketahuan tuh, ini kok pasangan saya tuh ngajak diskusi, ngajak debat. Karena itu dari nada tuh bisa ketahuan. Yang berikutnya, ini mungkin seringkali kita lupakan nih Pak Bun. Of course, kita kalau memuji pasangan di depan banyak orang, pasangan kita merasa tersanjung ya. Misalnya kita sebagai suami lagi ngundang teman-teman makan di rumah, lalu kita mengatakan, tahu nggak yang masak ini istri saya loh. Oh wow, enak sekali gitu ya, teman-teman merespon, pasangan kita akan senang. Ya, betul nggak Pak Bun? Iya, betul. Tetapi sebetulnya penghargaan kita bisa kita nyatakan ketika pasangan kita nggak ada di depan kita dan kita katakan pada orang-orang lain waktu pasangan kita nggak ada di situ. Itu beda loh. Maafkan ya. Sering kali dalam konteks tertentu ada mungkin seorang suami atau istri ngomongin pasangannya di depan teman-teman, ngejelek-jelekin, ngegosipin. Wah, ketika si pasangan dengar bahwa ada temannya yang membocorkan, kamu dijelek-jelekin loh sama pasangan, waduh itu melukai sekali ya. Tapi pada saat pasangan itu memuji, tahu nggak, saya bisa kayak gini, ada seorang bapak yang nggak ada istrinya di situ Pak Bun, nggak ada. Dulu hidup saya bejat banget, dulu hidup saya tuh ngaco, liar. Tapi sejak saya menikah, saya bersyukur Tuhan memberikan seorang istri yang saleh, yang mendoakan saya tiap hari. Kalau saya berubah seperti ini, itu karena istri saya. Wow. Kemudian ada istri yang mengatakan di depan ibu-ibu, teman-teman sosialitanya mungkin ya, mengatakan demikian. Saya bersyukur punya suami yang bukan hanya mengasihi anak, tapi mengasihi saya. Di dalam hal sederhana, suami saya itu betul-betul bertanggung jawab. Ya, dia selalu tanya, gimana anak-anak sekolah ada kesulitan apa? Ya, kita mesti bayar apa bulan ini nih? Ya, jadi dia selalu memikirkan yang baik buat keluarga. Dan itu istri memuji di depan teman-temannya. Ya, suami saya seorang bertanggung jawab, kepala keluarga yang baik dan imam yang baik. Ya, nggak usah diminta, nggak usah disuruh, malah suami itu mengajak kita adakan ibadah keluarga tiap malam sebelum tidur. Dan sang istri mengatakan itu dengan penuh ketulusan. Karena dia bersyukur Tuhan memberikan pasangan kepada si istri, ya, atau si suami mendapatkan istri yang baik, si istri mendapat suami yang baik, dan itu diungkapkan kepada teman-temannya walaupun pasangannya tidak ada di sana tuh Pak Bun. Nah, kira-kira begitu Pak. Iya. Nah, kalau misalnya pasangan kita ini termasuk orang yang kaku Pak, dia punya kesulitan gitu ya. Cara melatihnya itu gimana ya Pak ya? Wow, ini pertanyaan yang tidak mudah langsung saya jawab ya Pak ya. Saya harus mengerti konteksnya. Tetapi seperti di awal saya katakan Pak Bun, semua itu dalam proses ya, termasuk saya. Ya, bagaimana kita belajar itu seumur hidup. Kadang kita diberitahu oleh mentor ya, kadang kita diingatkan oleh seseorang gitu. Nih Pak Bun, ini baru aja hangat terjadi nih. Tadi pagi saya dapat telepon ya. Tapi bukan dari teman-teman di sana ya. Karena saya tidak menyebutkan confidentiality, pasti teman-teman juga tidak tahu siapa yang saya katakan. Ini baru terjadi tadi pagi. Jadi ini suami juga humble nih Pak. Jadi suami ini memang menyadari masa kecilnya. Lalu dia juga ingin mengekspresikan bahasa kasih dan dia juga terus belajar. Lalu si istri ini ngomong begini, hati-hati loh Pak. Saya lihat tuh kamu dekat dengan lawan jenis. Dan kebanyakan lebih tua dari kamu. Nah ini kan
sebetulnya bahasa kasih si istri itu sedang menegur ya. Ya. Tapi nggak langsung, kamu tadi ngapain dengan cewek itu? Di gereja ngomong lama-lama. Kan? Tapi dengan bahasa yang santun, Pak, Ya. adakah coba di dalam masa kecilmu yang sebetulnya kamu rasa defisit? Nah, jawabannya menarik, Pak Bun. Dia bilang begini, saya itu dekat dengan cici. Cici biologis ya, cici kandung ya. Nah, ketika sudah menikah, dia bisa dengan cici, karena beda kota. Nah, dia itu senang banget ngobrol dengan perempuan yang lebih tua, karena dianggap itu sebagai cici. Untuk mengungkapkan ekspresi kasihnya, memperhatikan orang yang lebih tua, dan dia juga sering diperhatikan oleh cici-cici rohani di gereja. Terus saya katakan demikian, hey brother, ketika istrimu ngomong begitu, kamu mesti aware. Maksudnya apa nih? Dia panggil saya. Kamu setting boundary. Kamu harus memberikan batasan. Kedekatan boleh sharing secara emosional, tetapi mungkin orang yang paling tepat untuk diajak sharing yang pertama adalah istrimu. Kamu mengerti apa yang kurang dari bahasa kasihmu, yang perlu kamu dapatkan mungkin saat itu dari keluargamu, tapi kamu nggak boleh proyeksikan kebutuhan itu pada orang lain, yang hanya terjadi nanti masalah di kemudian. Nah, sekali lagi Pak Bun, ini adalah proses belajar. Proses kita banyak mungkin melihat contoh-contoh ya. Oh, saya banyak melihat Pak di waktu-waktu lalu ya. Ada pria-pria yang tadi saya sebut tuh di hari kasih sayang bisa ngomong I love you, pegangan. Awalnya tuh kaku sekali karena maafkan ya, maafkan kalau saya ngomong tokoh yang quote and quote lebih banyak di pasar ya, bergaul di toko begitu kan. Yang gini-gini mungkin ya dia juga nggak kepikir kali ya gitu, tapi setelah intentionally kita membangun komunitas dalam kelompok yang lebih kecil, kita ada acara-acara yang boleh mengingatkan, menggugah atau menghidupkan kembali di dalam sebuah relasi. Ternyata orang yang tadi saya sebut ya, kaku seperti itu pun bisa berubah kok. Istrinya yang mengatakan, dulu nggak pernah loh Pak, tapi malam ini dia bisa melakukannya. Nah, perubahan apapun, walaupun itu sedikit, belajar menghargai. Dan itu menjadi satu stimulus ya, menjadi sebuah dorongan untuk mengerjakan lebih baik lagi. Begitulah kira-kira Pak Pun. Berarti proses yang akan memperlihatkan hasil dan tidak ditutup kemungkinan kita untuk melakukan itu ya Pak ya. Betul, betul Pak Bun. Penting saya komunitas menolong, membantu kita ya. Jadi kalau ada komunitas ingatin nih Pak Sutri, ini saya ingat sekali nih di dalam sebuah pertemuan ya, ada seorang bapak yang sedang jalan sama kita, istrinya hari itu ulang tahun, kita ngingetin tuh sebagai komunitas, kamu udah beliin bunga belum? Udah siapin sesuatu belum? Kalau lupa bahaya tuh Pak ya. Iya, ya mungkin ini si suami merasa nggak nyaman diingetin sama teman-temannya, tapi baik ya. Seperti mengingat, dia ngomong, aku di keluarga saya dulu nggak ada yang gituan, tuh kan? Nah ini kembali ya kepada mungkin pengalaman di waktu lalu, tetapi sebetulnya komunitas itu sangat menolong. Makanya saya senang ya, Pak Sutri ini adalah satu wadah yang sangat baik, saling mengingatkan, saling menasihati, dan sekali lagi saling mendorong satu dengan yang lain. Baik. Lalu ada yang terakhir nih Pak ya. Nah, kita kan kenal bahwa salah satu untuk mengukur seseorang itu adalah melalui dia itu apakah doer, apakah thinker atau feeler, ya. Nah, jadi apakah ada cara yang berbeda kalau misalnya untuk memberikan kata-kata peneguhan untuk orang-orang yang seperti thinker atau feeler itu, Pak? Ya. Tentu Pak Bun, kita juga perlu mengerti personality seseorang ya. Tadi Pak Bun mendeskripsikan jenis-jenis atau tipe-tipe dari orang yang mungkin bisa mengekspresikan kata-kata di dalam bentuk kata-kata yang sangat formal dan baku ya, karena dia seorang pemikir. Tapi ada orang yang bisa mengungkapkan kata-kata demikian baik ya, santun karena dia bisa mudah berempati dengan orang ya. Nah, kita memang bisa belajar satu dengan yang, tapi juga memang ada tipe-tipe temperamen, Pak. Misalnya seorang kolerik beda banget tuh dengan seorang yang melankolik, ungkapan bahasa kasih bisa. Well, mungkin kita memang punya ekspresi yang berbeda. Tetapi kita bisa belajar bersama. Bagaimana
kita mengungkapkan bahasa kasih kita, ya, tidak menghilangkan kepribadian kita, tidak menghilangkan keunikan kita, tapi tidak menghilangkan kemauan kita untuk belajar dan berubah. Itu penting sekali yang terakhir, ya. Saya sangat kagum dengan Tuhan Yesus, Pak Bun. Kita lihat ya, para penulis Injil, para murid temperamennya beda-beda. Betul. Tapi Tuhan Yesus tuh nggak pernah menuntut, hai Thomas, belajarlah dari Yohanes. Hai Petrus, belajarlah dong dari murid yang lain misalnya. Tuhan Yesus nggak pernah bandingkan. Tuhan Yesus nggak pernah merendahkan. Tapi Tuhan Yesus mengencourage supaya sisi pribadi yang Tuhan kehendaki. Dengan cara apa? Ya, kita lihat ya, Tuhan Yesus adalah guru yang baik dan mentor yang baik. Dan dia penuh kesabaran, membimbing para murid. Ya, 3,5 tahun, ada yang berhasil, ada yang gagal. Ya. Tapi bagaimana Tuhan Yesus memberikan waktunya untuk para murid. Dan mengizinkan para murid mengekspresikan dirinya seperti mereka adanya. Nah, ini menarik ya, di dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus dengan para murid. Mari kita terus belajar, mari kita terus dengan rendah hati untuk saling mengingatkan, saling mendorong, menasihati, dan yang tentu tidak kalah penting adalah saling mendoakan. Ya, nah ini karena kita tidak bisa mengubah seseorang. Betul. Ya, siapapun nggak bisa mengubah. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, mungkin seorang yang kita nggak mungkin orang ini berubah. Baik. Tapi ketika dia hidupnya dekat dengan Kristus, Roh Kudus terus membentuk dan mengubah dia sehari demi sehari. Untuk menjadi seperti Kristus, Christ likeness. Baik, setuju. Itu saja Pak Bun. Ya, terima kasih Pak Dedi untuk penjelasannya dan arahannya kepada Sobat Pasutri pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Pak Dedi dan beserta keluarga. Sobat Pasutri sekalian, tiba saatnya kita di penghujung acara, itu artinya kita perlu menyelesaikan perbincangan kita. Nah, sebelum selesai, apakah Pak Dedi Sutendi boleh memberikan beberapa kata-kata kekuatan atau nasihat-nasihat yang bisa membangun Pasutri yang setia mengikuti Family Corner? Silakan Pak Dedi. Terima kasih Pak Bun untuk kesempatan saya boleh melayani juga untuk rekan-rekan Pasutri. Dan yang kedua, saya bangga dengan Pasutri yang ada di GKY. Saya tahu banyak dari masa-masa pelayanan ketika saya juga melayani di tengah-tengah Pasutri yang bagi saya itu memberikan contoh teladan yang baik ya untuk pasangan pemuda-pemudi. Satu hal Pak yang saya masih ingat ada di satu Pasutri, di satu GKY yang saya ingat, di mana ada pasangan yang baru menikah, Pasutri itu hadir, beberapa pasangan-pasangan dari Komisi Pasutri hadir di pernikahan pemuda-pemudi ini. Ya, memberikan sebuah dorongan, melakukan mentoring. Ya, karena 5 tahun pernikahan itu di masa awalnya itu sangat kritis. Nah, mungkin cici-cici, koko-koko ya, abang-abang ya, kakak-kakak ya, boleh menolong para pemuda-pemudi kita. Ya, di dalam journey mereka, di dalam memasuki pernikahan. Bagikanlah, sharingkanlah pengalaman hidup yang real, otentik dengan pasangan di dalam konteks komunitas. Saat ini kita belajar tentang bahasa kasih. Tetapi sebetulnya bahasa kasih yang utama yang kita pelajari lebih dulu adalah bahasa kasih ilahi. Karena begitu besar Allah mengasihi kita semua. Dan itulah kita belajar bahasa kasih yang pertama dari Allah sendiri. Nah, dengan kasih yang kita terima, kita demonstrasikan di dalam keluarga dan komunitas. Itu saja Pak Bun. Baik, jika Anda ingin mengikuti topik-topik Family Corner, maka saudara dapat browsing ke YouTube channel GKI Mangga Besar atau ke website kami di www.berkathidup.net dan www.gkimangabesar.com. Kemudian kami menantikan kehadiran Anda di komunitas Pasutri kami. Kita bisa saling mengenal, bertumbuh, dan saling berbagi cerita di dalam kasih Tuhan. Untuk mendapatkan info lebih lanjut tentang Pasutri kami di gereja, maka Sobat Pasutri bisa menghubungi nomor telepon di gereja di nomor telepon 639-9585 di hari Selasa sampai Sabtu, atau Anda bisa memfollow IG kami di YCF_GKY Mabes untuk mengikuti kegiatan Pasutri GKY Mabes.
Tetap terkoneksi dengan kami di Pasutri GK Mangga Besar dan mari kita bertumbuh bersama di dalam Kristus. Mohon Pak Dedi bisa menutup perbincangan kita Pak di hari ini di dalam doa dan sekalian mendoakan para pasutri yang menyaksikan acara ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami boleh mengadakan perbincangan, memahami tentang bahasa kasih. Ya, Tuhan Yesus. Yang pertama kami belajar bahasa kasih Allah yang sudah kami terima. Dan itu perlu kami bagikan. Bukannya kepada pasangan, bukannya dalam konteks keluarga, tetapi juga di dalam konteks komunitas. Berkati setiap pasutri yang menyaksikan tayangan ini, mereka juga mungkin memiliki pergumulan masing-masing, baik yang baru saja memasuki kehidupan rumah tangga, pernikahan mereka Tuhan sertai dan berkati. Bahkan juga mereka yang sudah sekian tahun lamanya memasuki kehidupan pernikahan. Tuhan juga menguatkan mereka di tengah-tengah journey kehidupan pernikahan yang kadangkala penuh dengan tantangan, ujian, bahkan pencobaan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau adalah Allah Immanuel, yang selalu menyertai, mendampingi, menguatkan, menghibur, dan menolong kami. Dan satu hal yang kami rindukan, biarlah setiap pasutri, dimanapun berada saat ini, mereka selalu dekat dengan Kristus. Membawa persoalan di bawah kaki Kristus, di bawah salib. Bring everything to the cross, not to the court. Kami rindu Tuhan di tengah-tengah begitu banyak hantaman, pergumulan pernikahan. Kiranya Engkau melindungi anak-anak Tuhan, supaya kami tidak mengambil keputusan yang salah. Cara yang kelihatannya singkat, tapi akan menimbulkan dampak yang sangat besar dan dalam. Berikan kepada kami hikmat, karena kami percaya Roh Kudus selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kepala keluarga kami, dan Juru Selamat kami berdoa. Kita yang percaya mengatakan, amin. Amin, amin. Sampai di sini Sobat Pasutri sekalian, Tuhan Yesus memberkati dan salam keluarga bertumbuh.